Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 411 ayat 3. Seksaan dosamu dan dibalas Tuhan. Seksaan dosamu dan dibalas Tuhan. Tu Yesus rahuna loja asa sobam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan harian Kamis 6 Mei 2021 dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, aidangna disuruh debata anak naitu portibion asa uhumanna. Naing paluaon na portibiot tahe ubahen na disuruh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, seseorang pernah bertanya, mengapa agama Kristen memukau banyak orang? Jawabannya adalah karena mereka memiliki kasih. Meniru kasih Bapanya. Kasih mampu menyihir banyak orang. Karena meniru Allah Bapanya yang maha besar dengan kasih yang besar, telah melakukan perbuatan yang besar untuk manusia berdosa, yang seharusnya binasa menjadi selamat. Inilah kabar baik yang dinyatakan dalam Alkitab. Semua manusia adalah orang yang telah berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Karena dosa manusia harus mengalami kematian, yaitu kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Semua orang tanpa terkecuali adalah orang berdosa, dan oleh karena itu layak untuk dihukum menerima murka Allah. Tetapi karena kasih Allah yang besar telah menyediakan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam kitab Perjanjian Lama, Musa meninggikan patung ular tembaga di atas tiang di padang belantara. Demikian juga Tuhan Yesus harus ditinggikan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita sering mempunyai pengertian yang salah tentang memberi, yaitu menerima dulu.
baru memberi. Tetapi sebetulnya Tuhan mengajarkan kepada kita, berilah supaya kita diberi. Taburlah supaya kita menuai. Tuhan memiliki hati yang memberi. Saat umat Allah membutuhkan air, mereka justru diperintahkan oleh Tuhan melalui Elia untuk memberikan air yang sangat mereka butuhkan, membuat mereka pada akhirnya berkelimpahan air. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 34 sampai 35. Elisa juga menasehati Raja Yehuda untuk memberi makanan kepada musuh yang sedang menyerang mereka, supaya mereka mendapatkan kedamaian. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 21 sampai ayat 23. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus memberikan segalanya untuk menyelamatkan kita. Matius pasal 20 ayat 28. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Adakah seorang ayah yang memiliki seorang anak yang dikasihinya membiarkannya disiksa di depan matanya, padahal sang ayah tersebut mampu mencegahnya? Begitulah besarnya kasih Allah Bapa yang rela membiarkan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa dunia, menyelamatkan dunia, menyelamatkan kosmos, yaitu semua manusia yang jatuh ke dalam dosa. Sebagaimana Tuhan senang memberi, demikian juga orang yang memiliki hati untuk memberi bisa dipakai oleh Tuhan. Janda di Sarfat dipakai oleh Tuhan. Ia rela memberikan makanannya lebih dulu untuk memelihara Elia. Anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan miliknya dipakai oleh Tuhan. Para pelayan di Kana, mereka melakukan perintah Tuhan, maka terjadilah air biasa dirubah menjadi anggur sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, sebab Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia yang berdosa di dalam dunia. Marilah kita memiliki hati yang mau memberi, seperti Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Orang akan melihat kebaikan Bapa kita di dalam hidup kita. Kiranya melalui apa yang kita lakukan, menarik orang berdosa di dalam dunia untuk datang kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus dan menerima keselamatan itu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terpujilah namamu yang kudus itu karena Engkau mengasihi kami, mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia berdosa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan memberikan keselamatan itu kepada kami. Berilah Roh Kudus mengajar kami untuk menaati firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan. Kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP
dari nomor 411 ayat 3. Dosamu diampuni, tak dibalas padamu. Dosamu diampuni, tak dibalas padamu. Marilah yang tak berdaya dan letih lesu, dosamu diampuni, dosamu diampuni, tak dibalas padamu, tak dibalas padamu. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.